Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya mengenai materi limit fungsi aljabar ya. Jadi di sini kita akan belajar mengenai penyelesaian dari limit fungsi aljabar. Nah, sebelumnya di sini dalam pengerjaan sebuah limit, terkadang ketika kita langsung mensubstitusikan nilai X ke dalam fungsinya akan didapatkan suatu bilangan, kadangkala juga akan didapatkan bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu adalah 0 per 0 seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi dalam sebuah limit, jika kalian menjumpai sebuah hasil yang berupa bilangan real, maka itu adalah sudah merupakan hasilnya. Akan tetapi jika hasilnya itu berupa bentuk tak tentu atau 0 per 0, maka perlu kita lakukan pengolahan lagi supaya nanti kita bisa mendapatkan bilangan real sebagai hasil dari limit fungsi tersebut. Nah, cara yang pertama kita bisa menggunakan pemfaktoran, kemudian yang kedua kita bisa menggunakan kali sekawan, dan yang ketiga kita menggunakan aturan L'Hospital. Nah, sekarang coba ya. Di sini untuk yang pertama adalah menentukan limit dengan pemfaktoran. Contoh yang pertama, tentukan nilai dari limit x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x mendekati 1. Nah, di sini kita sebelum menggunakan cara pemfaktoran, kita cek dulu apakah ketika kita substitusi nilai x mendekati 1, apabila kita substitusi nilai x sama dengan 1 ke dalam fungsi ini, apakah langsung menghasilkan sebuah bilangan real atau menghasilkan bentuk tak tentu. Nah, sekarang kita coba ya. Limit x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x mendekati 1. Kita langsung substitusikan dulu coba. Berarti kita ganti x ini dengan 1. Didapatkan 1 kuadrat min 1 per 1 min 1. Nah, berarti kan didapatkan 0 per 0. Nah, dari sini karena didapatkan sebuah bentuk tak tentu, maka kita perlu pengolahan dalam mencari limitnya, yaitu dengan menggunakan pemfaktoran. Jadi kita faktorkan fungsinya. Jadi didapatkan limit x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x mendekati 1. Nah, fungsinya ini kita faktorkan dulu. Jadi ketika kita masih berada dalam tahap pemfaktoran, di sini limitnya tetap kita tulis ya. Nah, x kuadrat min 1 itu adalah faktornya x min 1, x plus 1. Kemudian di sini per x min 1 untuk x mendekati 1. Nah, dari sini kan kita bisa melihat ya, ada sebuah faktor atau beberapa faktor yang menyebabkan bentuk fungsi ini limitnya menjadi tak tentu. Nah, di sini kan kita tahu bahwa yang membuat bentuk tak tentu atau membuat nilai pembilang 0 dan penyebut 0 itu adalah faktor x min 1. Karena jika kita masukkan x-nya sama dengan 1, di sini kan akan menghasilkan 0. Ini pun juga 0. Nah, dari pemfaktoran ini tujuannya adalah kita menghilangkan pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. Nah, di sini kan x min 1 bisa kita sederhanakan, kita coret ya. Jadi kan hilang, sehingga tinggal limit x plus 1 untuk x mendekati 1. Nah, jika sudah berbentuk seperti ini, tinggal kita substitusikan aja nilai x-nya ke dalam fungsi yang baru. Sehingga didapatkan 1 plus 1 sama dengan 2. Jadi 1 di sini hasil dari pensubstitusian x dengan ini, pendekatannya. Nah, sehingga didapatkan nilai dari limit x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x mendekati 1 itu sama dengan 2. Seperti itu cara penyelesaian limit menggunakan pemfaktoran. Nah, untuk contoh yang kedua, silahkan kalian coba sendiri ya. Nah, sekarang untuk yang kedua yaitu penentuan limit dengan mengalihkan sekawan. Nah, di sini kapan sih kita menggunakan kali sekawan, kapan kita menggunakan pemfaktoran? Jadi, kita akan menggunakan pemfaktoran kalau bentuk dari fungsi di soal limit itu baik pembilang atau penyebutnya bisa kita faktorkan. Nah, kita gunakan kali sekawan kalau misal fungsi penyebut dan pembilangnya itu tidak bisa kita faktorkan. Jadi seperti contoh ini ya, di sini ada bentuk akar. Nah, biasanya kan kalau muncul akar berarti kita kalikan dengan sekawannya gitu. Nah, tetapi sebelumnya tetap kita harus cek dulu dengan cara kita langsung mensubstitusikan nilai x ke dalam fungsi ini ya, fungsi pada limitnya. Jika sudah langsung menghasilkan bilangan real, maka itulah jawabannya. Nah, kita baru menggunakan cara kali sekawan kalau didapatkan bentuk tak tentu atau 0 per 0. Ya, sekarang coba kita substitusi dulu. Limit 3 min akar
4x plus 1 per x min 2 untuk x mendekati 2. Oke, kita masukkan. Jika sudah mulai substitusi nilai x, kita tidak perlu menuliskan limitnya ya. Berarti langsung aja 3 min akar 4 kali 2 plus 1 per 2 min 2. Berarti didapatkan 3 min akar 4 kali 2 8 tambah 1 per 2 min 2. Sama dengan 3 dikurangi akar 9 per 2 min 2. Akar 9 itu adalah 3. Nah, dari sini kan kita tahu 3 min 3 0 per 2 min 1. Ini 2 ya. 2 min 2 0 juga. Nah, ini didapatkan bentuk tak tentu. Sehingga kita olah lagi menggunakan cara kali sekawan. Ya, limit 3 min akar 4x plus 1 per x min 2 untuk x mendekati 2. Nah, kita kalikan dengan sekawannya, sekawan dari pembilang atau penyebut. Nah, kita kalikan dengan sekawan dari bilangan yang ada bentuk akarnya. Jadi di sini kan pembilangnya ya yang ada bentuk akarnya, jadi kita kalikan dengan sekawan dari pembilangnya. Jadi 3 plus akar 4x plus 1, atas bawah harus sama, 3 plus akar 4x plus 1 sama dengan limit. Nah, kalau udah bentuk seperti ini kan untuk depannya, depan kali depan terus belakang kali belakang, seperti itu. Kalau ini sudah tandanya berlawanan ya, plus min, berarti kan 3 kali 3 9, terus dikurangi, nah ini akar dikali akar berarti akarnya hilang ya, karena di sini anggota di dalam akar sama. Jadi didapatkan 4x plus 1 per ini jadi x min 2 kali 3 plus akar 4x plus 1 untuk x mendekati 2. Nah, kemudian kita hitung limit ini jadi 9 dikurangi 1 itu 8 ya, 8 dikurangi 4x per x min 2 kali 3 plus akar 4x plus 1 untuk x mendekati 2. Oke, setelah itu nah di sini yang membuat 0 dari pembilang dan penyebut kan sudah kelihatan ya. Nah, untuk penyebutnya kan ini yang membuat 0, x min 2. Untuk pembilangnya, nah ini kita keluarkan dulu, kita faktorkan dulu. Kita keluarkan min 4. Nah, ini kan jadi ini keluar min 4, jadi tinggal min 2 ditambah x ya kan, per x min 2 kali 3 plus akar 4x plus 1. Saya lanjut di sini. Nah, min 2 plus x itu kan sama aja dengan x min 2 ya. Jadi ini kan bisa kita sederhanakan. Ini untuk x mendekati 2. Nah, kalau sudah bentuk sederhana seperti ini, kita coba tulis lagi. Tinggal limit limit min 4 dikali 3 plus akar 4x plus 1 untuk x mendekati 2. Nah, pembuat nolnya itu kan sudah hilang. Jadi kalau sudah hilang tinggal kita substitusikan aja, didapatkan min 4 per 3 plus akar 4 kali 2 plus 1. Jadi didapatkan min 4 per 3 plus akar berapa nih? 4 kali 2 8 tambah 1 9, akar 9. Berarti min 4 per 3 plus 3. Hasilnya adalah min 4 per 6. Sederhanakan, jadi min 2 per 3. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, untuk contoh yang kedua silahkan dicoba sendiri. Saya lanjut ke cara yang ketiga dalam penentuan limit, yaitu menggunakan dalil L'Hospital. Jadi sebelum kalian menggunakan dalil ini, syaratnya limitnya ketika kita substitusikan nilai x itu harus mendapatkan bentuk tak tentu terlebih dahulu ya. Nah, di sini di dalam penentuan limit menggunakan dalil L'Hospital itu diselesaikan menggunakan turunan. Nah, turunan ini nanti akan kalian pelajari setelah bab limit. Tetapi karena di sini sangat diperlukan dalam penyelesaian limit, jadi akan saya kenalkan sedikit konsep mengenai turunan. Jadi, misal diketahui sebuah fungsi
itu adalah AX pangkat N, maka turunannya dari fungsi tersebut itu disimbolkan dengan F aksen X, yaitu sama dengan N kali A kali X pangkat N-1. Jadi cara gampangnya gini, kalau kita punya Fx sama dengan A X pangkat N, maka turunannya itu adalah turunan, berarti kan ini ya, pangkatnya itu jadi turun, pangkatnya turun, jadi N dikali ini elemen yang udah ada di bawah, berarti A kali X, kemudian pangkatnya kan tadi udah turun, nah kalau udah turun jadi berkurang 1, itu cara gampangnya seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini disuruh menentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min 4x plus 4. Ya sudah, kita turunkan. Berarti turunannya adalah ini ya. 2 itu kan sebagai pangkatnya, turun ke depan jadi 2 dikali, terus yang udah ada di bawah ditulis 3x. Kemudian di sini kan pangkatnya tadi udah turun. Nah, kalau udah turun dikurangi 1, berarti 2 dikurangi 1. Min, ini juga 4x. 4x itu kan sebenarnya pangkat 1 ya, berarti kan satunya kan udah turun. Jadi 1 dikali 4, yaitu 4 sendiri, berarti 4x pangkat, nah kan pangkatnya lalu dikurangi 1. Pangkatnya kurangi 1, berarti kan jadi 1 min 1 ya. Kemudian plus, nah dalam turunan, itu ada sifat-sifatnya yang paling sering muncul, yaitu jika ada sebuah fungsi yang bernilai konstanta, maka turunannya adalah 0 gitu. Konstanta itu seperti ini, 4. Nah, jadi turunan dari 4 itu adalah 0 gitu. Jadi nggak perlu saya tulis ya. Nah, setelah itu kita hitung ini jadinya berapa? 2 kali 3 itu 6. X pangkat 1 berarti tidak usah ditulis, min 4 kali X pangkat 0. Nah, X pangkat 0 itu kan 1, jadi tinggal 4. Sehingga turunan dari fungsi ini 3x kuadrat min 4x plus 4 itu adalah 6x min 4. Seperti itu. Nah, sebagai contoh, coba kita selesaikan ini ya menggunakan dalil L'Hospital. Tetapi di sini sudah saya cek ketika saya substitusikan nilai X dengan 3/2 hasilnya adalah 0/0. Jadi langsung kita menggunakan dalil L'Hospital aja. Yuk kita turunkan. 4x kuadrat turunannya akan 2 turun. Jadi 2 dikali 4x, terus x-nya berkurang 1, berarti jadi pangkat 1 ya. Min 8x. Nah, berarti jadi 8. Kayak tadi 4x turunannya jadi 4. Kalau 15x turunannya jadi 15. Seperti itu. Kemudian turunan dari konstanta itu 0. Per. Ini 2 turun juga. Kali 4. X pangkat 1. Lalu min 10x turunannya adalah min 10. Untuk konstanta jadi 0. X mendekati 3/2. Nah, sekarang kita hitung. Limit ini berarti jadi 8x min 8 per 8x min 10 untuk x mendekati 3/2. Sekarang kita substitusikan, berarti 8 kali 3/2 kurangi 8 per 8 kali 3/2 kurangi 10. Hasilnya ini coret 4, ini coret 4 juga. Jadi 12 kurangi 8 per 12 kurangi 10. Berarti didapatkan 4/2, hasilnya sama dengan 2, seperti itu. Ya, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.